Bismillah, masyaallah. Ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rabbil raqiqi salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-qudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sa'banun syahri wa Ramadan syahrul ummati. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits amma ba'du. Hadratal muhtaramin, guru-guru kita bersama yang hadir pada malam ini, kita doakan semoga para guru selalu sehat walafiat. Hadir bersama kita Akhina Billah Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Musli, kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Bersama kita Akhina Billah Al-Ustaz Zakaria, kita doakan selalu beliau sehat walafiat. Ustaz Ilyas, Ustaz Zainal, kita doakan semoga selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Kepada yang terhormat DKM Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurusnya, yakni Bapak Santoso, kita doakan selalu sehat walafiat. Orang tua kita yang tadi membacakan firman-firman Allah, Binafillah Ustaz Haji, kita doakan semoga beliau selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan karunia besar kepada kita. Malam ini kita dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini posisi kita duduk di satu tempat yang tempat ini dinisbah kepada Allah, yang namanya masjid disebut adalah nisbahnya dengan sebutan Baitullah. Di mana kita duduk di tempat ini berarti kita duduk di Baitullah, menjadikan satu tempat yang termulia, tempat yang terbaik, yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa afdalul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disayangi oleh Allah adalah masjid, di mana pada malam ini kita kumpul, duduk, beriktikaf di masjid. Ini adalah menjadikan keistimewaan tersendiri. Allah pilih kepada kita menjadi hamba-hamba yang istimewa karena ada di sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam
tercurah dari bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam ini yang kita niatkan bahwa malam ini merupakan malam tawakuf sementara, di mana kita ada kegiatan taklim yang biasa kita laksanakan berkenaan akan datangnya bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan, bulan yang Allah istimewakan di umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita akan tetap mempraktikkan ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang telah kita dapati selama 1 tahun, nanti akan kita praktikkan di dalam bulan suci Ramadan. Dari sisi pelaksanaan kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita menghidupkan amaliyah sunnah-sunnahnya, kemudian qiyamul lail, tadarrus qiraatul Quran, semua akan kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan. Maka kegiatan yang rutinitas yang sifatnya akan kita tutup sementara, karena kita akan buka kegiatan-kegiatan ibadah yang jauh lebih banyak, lebih sempurna lagi. Bersamaan itu juga kita tidak pernah melupakan satu peristiwa yang agung, yakni peristiwa Isra wa Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Karena Al-Qur'anul Karim yang menceritakan langsung tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, dan juga Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi besarnya adalah hudan lil muttaqin, dijadikan petunjuk bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah Isra Mi'raj dipelajari oleh kita, dipahami kita. Ketika kita sudah memahami, kemudian mengamalkanlah dari perjalanan Isra tersebut adalah meneladani perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah perjalanan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertera di dalam Al-Quran, tepatnya adalah surat Isra, yang dimana kalau kita hitung-hitung surat ini, kalau dihitung dari suratul Fatihah, maka surat ini ketemunya adalah merupakan surah yang ke-17. Jadi kalau kita mau pelajari sedikit dari ini, posisi surah yang ke-17 ini sudah memberikan satu isyarat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tugas kepada baginda Nabi Muhammad beserta umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang jumlahnya itu ada 17 rakaat. Kama qala ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah memberikan satu isyarat, memberikan satu penjelasan tentang kewajiban sholat, bahwa sholat ini Allah wajibkan untuk orang-orang mukmin, kemudian waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan isyarat perjalanan waktu telah ditentukan ini juga merupakan isyarat di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan satu pekerjaan Isra dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga dalam catatan sejarah ada 5 tempat yang didatangi Nabi Muhammad, kemudian digunakan pelaksanaan sholat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Suratnya sudah memberikan satu isyarat 17 rakaat yang diwajibkan. Kemudian perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lintasan yang ditemui Nabi Muhammad dan beliau sholat lagi 2 rakaat, ada 5 tempat. Berarti ini sudah memberikan satu jawaban bahwa Allah menentukan kewajiban sholat 5 waktu di dalam 5 tempat yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad, merupakan isyarat 5 waktu. Kemudian ayatnya, suratnya ditaruh di 17, maka menunjukkan jumlah dari rakaatnya adalah 17 rakaat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra paling tidak ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi Muhammad mau berangkat menjalankan Isra atas perintah Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pada saat itu berada di satu tempat yang dikenal dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah satu tempat yang menjadi kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa menjadi kemuliaan? Karena siapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia diberikan karunia oleh Allah bisa datang ke kota suci Mekah, sesampainya di sana dia bisa melaksanakan ibadah sholat yang tempat dia melaksanakan sholat di Hijr Ismail di dalam tempat lingkaran pagar yang dibikin pada saat itu Nabi Ismail, sehingga dinisbah kepada Hijr Ismail. Maka umat Nabi Muhammad yang bisa melaksanakan sholat di tempat itu mendapatkan fadhail, mendapatkan kemuliaan, hukumnya sama dengan dia melaksanakan sholat di Dairil Ka'bah. Jadi kita diberikan kemuliaan oleh Allah bisa melaksanakan sholat yang hukumnya adalah seperti kemuliaan sholat di dalam Baitullah, di dalam Ka'bah, yaitu ketika kita bisa sholat melaksanakannya di Hijr Ismail. Alhamdulillah, bulan yang lalu kita sampai di sana dan diberikan izin bisa sampai ke Hijr Ismail. Bisa juga kita berdoa di multazam. Ini di antara kemuliaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hijr Ismail itulah nantinya kemudian akan memulai perjalanan Isra, yakni diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sehingga tempat-tempat yang disebutkan dalam ayat tadi yang dibacakan oleh orang tua kita, allazi barakna haulahu, Allah memberikan keberkahan di dalam semua perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad beserta tempat yang akan menjadi istimewa luar biasa adalah yang pertama didatangi Nabi Muhammad, yang pertama dikunjungi Nabi Muhammad satu tempat yang saat itu dengan sebutannya dengan kalimat disebut thayyibah atau dikenal dengan Yasrib. Tempat yang banyak ditumbuhi kurma, indah luar biasa. Nabi Muhammad sampai tempat itu diperintah oleh malaikat Jibril, ya Muhammad inzil wa salli rak'ataini fi hadzal makan. Nabi Muhammad seorang nabi selalu tunduk patuh akan perintah-perintah Allah walaupun itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya Nabi Muhammad sholat yang pertama di tempat itu 2 rakaat dilaksanakan. Kemudian beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seusai sholat ditanya, ya Muhammad, atadri fi aina tusalli? Tahukah engkau di mana kamu mengerjakan sholat? Nabi Muhammad jawab,
dengan kejujurannya, maka dari Jibril, aku tidak mengetahui di tempat itu. Kemudian apa penjelasan malaikat Jibril? Hadzal makan, ini tempat. Engkau nantinya akan diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke tempat yang kamu gunakan sholat ini. Kemudian tempat ini menjadikan sangat luar biasa. Kenapa? Karena diinjak oleh Nabi Muhammad, ditempati oleh Nabi Muhammad bersujud kepada Allah di saat perjalanan Isra. Ini keberkahan yang pertama yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan di Isra. Sehingga sekarang menjadi tempat yang istimewa. Kalau kita diperintahkan dalam konsep hadis nata syukur bihal, jangan dipaksa-paksa untuk dalam bepergian illa fi thalathati masajid, kecuali di dalam 3 masjid. Mana masjid yang harus kita berjuang untuk sampai ke sana? Yang pertama adalah kita disuruh datang ke Masjidil Haram, di mana Nabi Muhammad memulai perjalanan Isra. Yang kedua, kita disuruh datangi ke mana? Masjid Nabawi. Yang pertama kali Nabi Muhammad singgah dalam perjalanan Isra adalah di dalam Masjid Nabawi, yang sekarang menjadi terkenal Madinatul Munawwarah. Allah berikan kemuliaan nilai Madinah yang pertama kali didatangi Nabi pada saat perjalanan Isra. Lalu kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, hadirin wal hadirat, berapa nilai yang Allah berikan? 1000 kali dibanding kita sholat di masjid kita dulu lima. Di Makkahul Mukarramah, di Baitullah itu yang disebut Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali kita melaksanakan sholat di sana. Satu, kita harus bisa mengulang di sini 100.000 kali. Kemudian Masjidil Aqsa, nanti puncak perjalanan akhirnya Nabi Muhammad sebelum Mi'raj, di sana adalah 500 kali. 100.000 kali, 1000 kali, ya 500 kali. Ini kemuliaan. Yang kedua, tempat keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, diperintah oleh Allah untuk singgah melaksanakan sholat, yaitu tempat di mana dulu Nabi Musa alaihi salam beristirahat setelah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kemuliaan pertolongan dari Allah, yaitu mengumpulkan tongkatnya di Laut Merah, kemudian menjadi daratan bisa dilalui. Setelah itu Nabi Musa beristirahat di satu tempat. Tempat itu dikenal dengan Sajaratul Musa. Nabi Muhammad melaksanakan sholat yang kedua kalinya. Kemudian keberkahan yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad disuruh berkunjung ke satu tempat di mana Allah turunkan kitab yang namanya kitab Taurat, atau tempat di mana Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Kama qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Di tempat itu Nabi Muhammad disuruh melaksanakan sholat tadi. Kemudian sampai kepada tempat yang tepat yang dikenal dengan Baitul Lahmin, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Setelah dari Nabi Isa alaihissalam tempat itu Nabi Muhammad sholat yang keempat kalinya, baru sholat yang kelima kalinya di Masjidil Aqsa. Lintasan perjalanan Isra Nabi Muhammad mulai dari Qadjibah, Sajaratul Musa, Tursina, kemudian Baitul Lahmin, kemudian Masjidil Aqsa, memberikan isyarat Nabi telah melaksanakan sholat di 5 tempat. Dari situ hadirin wal hadirat, baru perjalanan Nabi Muhammad, yaitu naik ke langit pertama, kedua, sampailah ke-7, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Sesampainya di sana, Nabi Muhammad mendapatkan tugas dari Allah, perintah dari Allah melaksanakan sholat yang jumlahnya pada saat itu 50
waktu. Kemudian dikurangi karena atas nasihat dari Nabi Musa alaihi salam. Ini sekelumit dalam perjalanan Isra-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang paling utama kita harus persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Gimana hati kita ini bisa senang, bisa bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Karena ini yang mendapatkan satu ujian sanjungan dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang senang dan bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharapkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Bagaimana agar kita bisa senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Maka Nabi kita telah memberikan bimbingan, sambutlah Ramadan itu sejak masuknya kemarin tanggal 1 bulan Rajab. Nabi kita udah ngajari bagaimana menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan tanggal 1 bulan Rajab, apa yang dicontohkan Nabi, apa yang diajarkan Nabi, bikasrati doa, dengan banyak-banyak berdoa. Bahkan doanya kita semua sudah hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahkan kepada kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahkan kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan juga disebut oleh ulama, bulan Rajab ini dikenal bulannya Allah. Bulan kudu ditanam lebih dalam lagi rasa mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Ada juga sebutan bulan Rajab ini adalah bulan yang disebut adalah Zura'ah, bulan di mana kita nanam sebuah tanaman. Kemudian bulan Sya'ban dikenal adalah setia untuk menyirami tanaman tersebut. Kemudian bulan Ramadan musim panen. Ini dulu ada di dalam hati kita bersama-sama. Kalau cerita orang-orang Arabi zaman dulu, hadirin, dia nyiapin untuk hari kiamat agar dia bisa benar-benar istiqomah luar biasa. Apa yang mereka siapkan? Yang disiapkan mereka cuma ada dua hal: kekuatan cintanya kepada Allah dan kekuatan cintanya kepada Rasul. Kalau orang dia cinta sama Allah, cinta sama Rasul, maka pasti dia akan menjadi orang yang safinah wa ata'na ilallah, safinah wa ata'na ilallah Rasul. Disuruh sama Allah senang karena cinta Allah, disuruh sama Rasulullah senang karena cinta Rasulullah. Tapi kalau hati kita, hadirin wal hadirat, tidak ada kekuatan cinta Allah, cinta Rasul, disuruh puasa sama Allah berat, disuruh ikutin sholat tarawih berat. Kenapa? Tidak ada kekuatan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mari kita berusaha, masih ada waktu di bulan Sya'ban ini. Bulan saatnya kita terus menanam rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Di bulan Sya'ban ini bulan diturunkannya satu perintah dari Allah yang berada di dalam Quran surat Al-Ahzab yang tadi sudah banyak dibaca oleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kalau hati kita sudah terpenuhi mamlu'atan di mahabbatullah wa mahabbatur Rasul, maka Ramadan datang kita akan bisa menyambut dengan gembira. Ucapan lisan kita akan terucap dengan ucapan indah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam. Ketika Nabi menyuruh kita sholat tarawih, kita jawab dengan indah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul Qur'ani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah,
hanya sekilas yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadikan tambahan bekal untuk kita semua, semakin kuat dan kokoh hubungan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul yang kita gunakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, kami yang biasa ikut syiar atau ikut memakmurkan masjid Nurul Iman dengan sebulan sekali kami hadir di tempat ini, yakni dengan adanya mudzakarah bersama, taklim bersama. Pastilah orang yang banyak bicara itu banyak salahnya, banyak kesalahan dari ucapan tindakan. Untuk itu di malam ini kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga mohon didoain agar kami selalu sehat walafiat, keluarga kami selalu sehat walafiat, bulan Ramadan bisa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al istima'ana hadha ya Allah istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la maridan illa shafita ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يسرت يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.